Minimal kok. Oh, suara kecil ya. Kita udah teriak-teriakan di sini. Gimana ya? Saya coba buka ini. Saya buka coba. Ini jelas mana nih? Pakai earphone atau enggak? Jelasan mana? Pakai earphone atau enggak ya? Jelasan mana? Jelasan Bapak Ibu? Jelas ya? Berarti saya buka earphone-nya ya. Cuman mohon maaf Bu, di ruangan teriak-teriak. Ini mohon maaf ya, buka ini teman-teman agak keras masalahnya. Oh, apa ya? Share. Oh, nggak bisa share nih. Nanti, Pak. Oh, sharing ya? Jadi nggak pakai earphone ya, berarti ini. Kita masih di sini ya, di kode D2, kode outcome, kode kedua ya. Oke, terkait dengan bagaimana tingkat kesesuaian pekerjaan atau usaha-urusan dengan bidang keterampilan di KP dalam 3 tahun terakhir. Nah ini lanjutnya untuk masih di pertanyaan terkait kesesuaian bekerja itu ada juga kriteria penilaian tentang upaya LKP ya untuk meningkatkan kesesuaian antara apa yang mereka pelajari dengan bidang pekerjaan yang mereka ampuh saat ini atau bidang usaha ya yang sedang mereka ampuh setelah mereka terlibat dan berhasil lulus ya dari program pendapatan di LKP, yaitu penelusuran alumni atau biasa yang lingkup penilaian yang kedua atau yang B, yaitu tentang pengolahan khusus dan pelatihan. Nah, ini untuk pertanyaan nomor 7, sejauh mana rencana pengembangan jangka pendek, menengah, dan panjang telah diterapkan secara efektif. Nah, ini udah mulai masuk ya ke dalam penilaian kinerja manajerial ya, terutama di sini dari kinerja para pengelola maupun instruktur. Nah, untuk yang pertama ini ingin mengetahui tentang terkait dengan implementasi rencana pengembangan jangka pendek, menengah, jangka panjang, dan dengan capaian yang terukur. Ini kodenya di A1, berarti A1 itu kodenya input ya, ya input betul. Input nomor ke 1, bobotnya 3, Pak Ibu di sini ya. Ini kriterianya yaitu pertama, ketersediaan dokumen rencana pengembangan jangka pendek 1 tahun, untuk yang menengah 2 sampai 3 tahun, dan rencana jangka panjang 4 sampai dengan 5 tahun atau lebih. Yang keduanya implementasi rencana jangka pendek, yang berikutnya implementasi rencana jangka menengah dan panjang, yang berikutnya tingkat ketercapaian target dari masing-masing rencana, bagaimana mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana, baik itu pendek, menengah, maupun panjang, serta kesesuaian rencana dengan visi, misi, dan kebutuhan peserta didik, serta dan atau dunia kerja. Ini ya, untuk data penilaiannya. Adapun evidence-nya atau buku-bukunya, yaitu dokumen. Yang pertama, dokumen rencana pengembangan jangka pendek 1 tahun, untuk yang menengah 2 sampai 3 tahun, untuk yang panjang 4 sampai 5 tahun atau lebih. Berikutnya juga nanti teman-teman akan diminta untuk istilahnya menginformasikan atau mungkin mempresentasikan terkait dengan visi, misi, dan tujuan
yang terdapat dalam rencana kerja kepada petugas verifikator. Diperkuat juga dengan keberadaan notulen dan atau berita acara ya terkait dengan penyusunan rencana kerja. Ini sebagai bukti otentik bahwa memang teman-teman di LKP itu terlibat dalam sebuah perencanaan untuk merumuskan visi dan misi serta melaksanakan visi dan misi tersebut yang diotentikan dengan adanya laporan relasi rencana kerja atau laporan kerja atau laporan kegiatan. Dan ada juga nanti ingin dilihat terkait dengan laporan keuangan. Ya. Untuk yang pertanyaan pada ruang lingkup penilaian pengurusan pelatihan di butir ke-8 yaitu apakah LKP mengelola anggaran lembaga dengan cara yang efektif dan efisien untuk mendukung ya. Maaf, potong. Oke. Untuk mendukung dari pelaksanaan LKP. Itu indikatornya yaitu pengelolaan anggaran lembaga apakah dilakukan secara efektif dan efisien atau tidak. Ini masuk ke kode A2, berarti itu masuk pada input ya, aspek pengelolaan input. Itu buktinya ada penyusunan rencana pendapatan dan belanja atau biasa kita kenal dengan ini tahunan ya RAPB tiap tahun dalam 3 tahun terakhir bobotnya itu 3 ya Bapak Ibu ya. Nah bukti dukungnya itu ada dokumen rencana anggaran pendapatan dan rencana belanja atau RAPBL dan data atau dokumen pencatatan atau pembukuan keuangan. Ini untuk standar pembiayaan bobotnya di 3 Bapak Ibu ya. Dan laporan pajak ya, pajak badan atau LKP. Nah, jadi kalau Bapak Ibu punya dokumen terkait dengan pembayaran pajak, begitu yang sifatnya pajak apa tuh PPN atau PH itu juga mohon ini ya disimpan sebagai bukti jadi untuk menilai untuk mengetahui kinerja lembaga dalam mengelola keuangan. Yang poin ke-9 masih di pertanyaan pengelolaan LKP, yaitu apakah LKP sudah melaksanakan fungsi publikasi dan pemasaran secara efektif. Nah, ini baru ya Pak Ibu ya. Jadi karena bagaimanapun juga branding sebuah lembaga itu sangat mempengaruhi terhadap tumbuhnya citra positif lembaga di mata masyarakat yang otomatis diharapkan akan berlangsung terhadap ketertarikan masyarakat untuk ikut terlibat dalam program di LKP. Ini kodenya B1, berarti diproses ya, proses nomor 1. Bukti dukungnya yaitu dokumen rencana dan strategi promosi atau pemasaran tahunan, dokumen aktivitas promosi dan publikasi online atau offline, ada arsip dokumen atau foto atau video publikasi di media sosial ya, bisa di Instagram, bisa di Facebook, bisa di WhatsApp, bisa berupa player, dan bisa juga di sini kalau lebih bagusnya ada video testimoni ya. Itu dari peserta didik, dari alumni, dan dari warga masyarakat yang memang terdampak ya langsung dari program yang Bapak Ibu laksanakan di LKP. Berikutnya ada data pendaftar, jumlah viewer di media sosial, dan data peningkatan peserta didik. Ini bobotnya itu di 5 ya. Ini untuk kriterianya yaitu apakah LKP melaksanakan strategi publikasi dan pemasaran secara konsisten dan terukur. Berikutnya media publikasi yang digunakan tadi gitu ya, bisa Instagram, bisa media massa atau media sosial dan lain-lainnya. Dan apakah LKP konsisten serta berlanjut untuk melaksanakan promosi dan pemasaran program di LKP untuk meningkatkan citra positif dari program ataupun LKP sebagai suatu institusi pendidikan.
Nah, masuk ke poin C, Pak Ibu, ini terkait dengan lingkup penilaian pendidik ya, atau instruktur dan tenaga kependidikan atau pengelola. Ini kodenya di A3, berarti masuk ke dimensi input ya. Input yang ketiga, apakah LKP memiliki struktur yang kompeten dan sesuai dengan bidang program khusus pelatihan yang diselenggarakan? Indikatornya adalah ketersediaan struktur yang memiliki kompetensi relevan dengan bidang keterampilan yang diampu. Jadi kalau memang AKP-nya tata boga, ya otomatis institusinya pun harus mempunyai kompetensi di bidang tata boga ya, seperti itu idealnya. Ini bobotnya lumayan besar Pak Ibu untuk struktur, yaitu di 7 ya, 7 bobotnya. Bukti dukungnya yaitu daftar materi atau struktur kurikulum setiap bidang keterampilan yang diserahkan. Dokumen bukti kegiatan pembelajaran tiap instruktur. Dokumen instruktur ya, antara lain ada informasi terkait dengan biodata, daftar itu berupa ijazah, sertifikat kompetensi, surat keterangan dari Dika atau bisa dalam bentuk pengalaman kerja, surat kontrak kerja, dan dokumen lain yang relevan dengan kompetensi instruktur di LKP yang Bapak Ibu kelola saat ini. Berikutnya data instruktur dan program yang diampu, serta nanti petugas verifikator akan melaksanakan wawancara ya dengan instruktur di LKP Bapak Ibu yang masih aktif tentunya ya. Seperti itu. Untuk kriteria penilaiannya yaitu jumlah instruktur, kesesuaian latar belakang pendidikan, kualifikasi itu sebagaimana kita tahu minimal itu SMA sederajat ya untuk itu yang bidang diampu. Berikutnya kepemilikan sertifikat kompetensi atau pelatihan instruktur. Berikutnya kepemilikan pengalaman kerja instruktur di bidang keahlian yang relevan dengan bidang keterampilan di LKP. Berikutnya, apakah di LKP itu ada aktivitas atau program yang memang secara khusus bertujuan untuk mengembangkan kompetensi instruktur secara berkala, serta ada kriteria terkait dengan kesesuaian jumlah instruktur dengan jumlah program serta peserta didik. Nanti ya untuk poin yang terakhir ini itu akan diukur langsung atau dianalisis oleh tim verifikator yang ditugaskan untuk melaksanakan verifikasi ke LKP yang Bapak Ibu hapus saat ini. Di poin C, itu pertanyaan yang ke-11, apakah LKP memiliki tenaga kependidikan atau pengelola yang menjalankan fungsi administratif dan manajerial secara struktur. Ini kodenya di A4, berarti masuk ke dimensi input ya. Dimensi input butir keempat. Indikatornya yaitu ketersediaan dan kinerja ya pengelola atau tenaga kependidikan yang sesuai dengan fungsi kelembagaan. Di sini jelas ya fungsi kelembagaan LKP sebagai salah satu satuan pendidikan non formal yang diharapkan bisa berkontribusi untuk menciptakan kompetensi bla 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 bagi warga masyarakat yang menjadi peserta didiknya. Ini bobotnya 4 Bapak Ibu ya. Masuk. Adapun bukti dukungnya itu ada SK, ada strukturalisasi, ada data tenaga kependidikan, ada jadwal atau agenda kerja, ada laporan kinerja staf atau pengelola, ada laporan kegiatan LKP, dan alangkah lebih bagusnya jika Bapak Ibu nanti bisa menghadirkan evidence terkait dengan dokumen tenaga kependidikan, ya antara lain biodata, ijazah, sertifikat kompetensi, surat keterangan diduga dan pengalaman kerja, serta surat kontrak kerja atau dokumen lain yang memang relevan dengan yang bisa menunjukkan dari kinerja ya para pengelola atau tenaga pendidikan di LKP, sehingga indikator terstrukturnya itu bisa tervisualkan seperti itu. Adapun untuk kriterianya nanti ada struktur LKP ya. Berikutnya ada jumlah dan jenis tenaga kependidikan yang tersedia, misalkan ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada divisi akademik mungkin, dan lain-lain. Berikutnya dilengkapi dengan adanya informasi terkait dengan tugas dan tanggung jawab ya masing-masing pengelola yang diinformasikan secara visual.
baik itu dalam bentuk narasi maupun dalam bentuk tabel ya. Berikutnya ada kinerja tenaga kependidikan yang dievaluasi berkala dan ingin mengetahui juga nanti para petugas verifikator itu terkait dengan apakah memang ada kegiatan yang khusus ya dilaksanakan oleh AKP untuk mengembangkan kapasitas para tenaga kependidikan di dalamnya. Oke, masuk ke dimensi D, Bapak Ibu sekalian, yaitu terkait dengan lingkup penilaian sarana prasarana. Nah, ini kodenya di A6. Ini berarti masuk ke dimensi input ya. Poin ke-6 itu apakah LKP memiliki sarana pembelajaran yang lengkap? Nah, lengkap dan sesuai gitu. Jadi jangan lengkap tapi tidak sesuai dengan kebutuhan aktivitas praktik maupun teori yang berkaitan dengan program kursus yang diampu oleh AKP Bapak Ibu saat ini. Indikatornya yaitu ketersediaan sarana AKP yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan program AKP. Bobotnya untuk Sapras ini 4 ya Bapak Ibu. Bukti dukungnya yaitu daftar inventaris sarana, itu bisa berupa peralatan praktik, teori, bahan ajar, perangkat teknologi, dan alat bantu pembelajaran lainnya. Berikutnya bisa berupa video dan atau foto sarana. Berikutnya dilengkapi juga dengan jadwal penggunaan sarana. Ada juga ya ada RPP, itu menjadi salah satu juga dari bukti dukung sarana ini karena di RPP juga tuh di informasikan terkait penggunaan sarana praktek biasanya ya yang digunakan untuk pembelajaran di LKP. Berikutnya ada dokumentasi pemanfaatan dan pemeliharaan. Ini bisa berupa laporan pemeriksaan atau perawatan sarana. Dan apakah ada terkait dengan lembar observasi sarana untuk mengetahui kondisi kekinian atau kualitas dari sarana yang Bapak Ibu pergunakan untuk mendukung aktivitas pembelajaran di LKP. Kriterianya ke ketersediaan sarana, kualitas dan kelayakan sarana, kesesuaian jumlah sarana dengan jumlah peserta dan instruktur, ketersediaan alat bantu pelatihan seperti buku, modul, dan lain-lain, keamanan dan kebersihan sarana, serta apakah terdapat di LKP Ibu itu prosedur tentang pemeliharaan sarana. Ya. Yang di 13 yaitu masih di lingkup penilaian Sapras terkait dengan apakah LKP memiliki prasarana yang lengkap, sesuai dan layak digunakan. Ini masuk di kode A5 ya, berarti masuk ke dimensi input. Bobotnya ini 3 ya, lebih kecil dari sarana. Kalau sarana 4 untuk prasarana ini 3. Bukti dukungnya itu daftar inventaris prasarana itu bisa berupa gedung, ruang kelas, ruang praktik, ya, teori, area parkir, dan lain-lain. Daftar dan foto prasarana itu bisa berupa ruang kelas, ruang praktik, admin, dan lain-lain. Kemudian juga alangkah lebih bagusnya Pak Ibu itu mempunyai dokumen terkait dengan denah lokasi LKP gitu ya, di mana ruang tamu, di mana ruang praktek, di mana ruang pembelajaran itu sudah tervisualkan dalam satu dokumen atau biasa kita dengan sebut denah lokasi ya. Berikutnya jadwal penggunaan ruangan itu diharapkan juga bisa menjadi visual bahwa memang ada aktivitas yang aktif di LKP untuk dilaksanakannya pembelajaran atau pelatihan. Berikutnya berita acara atau log ya terkait dengan pemetaan ruangan dan dokumentasi status kepemilikan prasarana. Ini biasanya gedung ya. Apakah statusnya itu milik pribadi atau sertifikat, apakah sewa atau hibah. Nah ini kan masing-masing mengandung konsekuensi ya, terutama untuk menjaga keberlangsungan dan dari program pelatihan yang dilaksanakan di AKP Pak Ibu saat ini. Untuk kriterianya yaitu ketersediaan ruang kelas atau teori ruang praktek, ketersediaan ruang administrasi, ruang instruktur, toilet, tempat ibadah, dan tempat parkir, kesesuaian prasarana dengan standar program pelatihan, kondisi fisik prasarana. Di sini indikatornya apakah baik, gitu misalkan bukan layak dan terawat, gitu. Dan yang terakhir yaitu tingkat pemanfaatan prasarana oleh peserta dan serta instruktur.
Berikutnya kapasitas prasarana terhadap didik dan kepemilikan juga di sini ya. Tadi udah sampaikan apakah sewa, hibah atau pinjam. Itu ya untuk poin D sarana prasarana. Sekarang kita masuk ke poin E, Bapak Ibu, yaitu terkait dengan lingkup penilaian kurikulum dan proses pembelajaran. Apakah LKP melaksanakan pengembangan kurikulum bersama mitra dari dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja? Ini masuk ke kode A7, berarti ini di dimensi input ya, input poin ke-7. Indikatornya kurikulum LKP disusun dan dikembangkan dengan melibatkan Dudika di setiap program kursus yang diselenggarakan. Bobotnya ini ada 4 ya, Bapak Ibu. Berikutnya bukti dukungnya, yaitu dokumen kurikulum, acuan yang digunakan LKP, dokumen kurikulum setiap bidang keterampilan yang disediakan LKP, dokumentasi ya di sini untuk mengukur terkait dengan apakah memang kurikulum itu termanifestasikan, bisa dalam bentuk undangan, bisa bukti kehadiran, foto atau kegiatan, notulen rapat, dan lain-lain. Oke, masih lama ya. Workshop dan kurikulum dengan Dudika. Itu bobotnya 4 ya, bobotnya 4. Nah ini kriterianya ada proses penyusunan kurikulum, frekuensi kolaborasi, kesesuaian materi kurikulum dengan kebutuhan Dudika, evaluasi kurikulum, perubahan dan pembuatan kurikulum, keterlibatan Dudika, dan yang paling penting acuan kurikulum yang dipergunakan LKP untuk menyusun kurikulum kontekstual bersama Dudika ya atau mitra LKP. Di pertanyaan ke-15 yaitu apakah kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang diinginkan oleh peserta didik ya. Ini masuk B2, berarti pada proses ya, proses butir kedua, yaitu bukti dukungnya itu ada dokumen RPP, daftar hadir peserta didik dan struktur, laporan harian atau jurnal mengajar, atau berita acara pembelajaran, hasil wawancara langsung dengan instruktur dan peserta didik, apakah berikutnya terdapat modul ajar atau bahan ajar yang mendukung implementasi dari kurikulum, dan apakah terdapat kisi-kisi atau naskah soal ya, evaluasi dari hasil belajar. Karena bagaimanapun juga kurikulum tidak akan bisa lepas dari modul ajar dan penilaian. Di poin ke-16, apakah LKP memanfaatkan media belajar inovatif dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas dan keterlibatan peserta didik? Ini masuk di kode B3, berarti proses ya, nomor ketiga. Bobotnya 4, ini sama dengan tadi kesesuaian kurikulum. Ini bukti dukungnya daftar media dan alat bantu ajar yang digunakan dalam pembelajaran di LKP, dokumentasi penguatan teknologi, laporan atau dokumentasi penggunaan platform atau LMS atau e-learning, dan untuk menguatkan data informasi dari fungsionalisasi dari media belajar itu diharapkan ada testimoni dan umpan balik dari peserta didik mengenai pengalaman pembelajaran dengan menggunakan media belajar inovatif. Yang ke-17 yaitu apakah penilaian hasil belajar di LKP dilakukan secara terstruktur dan diikuti dengan umpan balik. Itu masuk ke kode B4 ya. Berarti masuk ke dimensi proses poin keempat. Itu bukti dukungnya rencana penilaian dan jadwal ujian, dokumentasi penilaian hasil belajar, isian umpan balik dari peserta didik, dan laporan hasil pelaksanaan serta tindak lanjut. Untuk kata penilaiannya, yaitu sistem penilaian yang jelas dan terstruktur, penggunaan berbagai macam jenis penilaian. Di sini untuk mengukur aspek kognitif ya, pengetahuan, aspek afektif, sikap, dan aspek psikomotoris atau keterampilan. Jadi banyak ya berbagai jenis penilaian itu. Nanti apakah ada berapa jenis sih yang biasa dipergunakan di LKP untuk mengukur uh, penilaian ya serta umpan balik. Untuk yang ke-18 masih di aspek kurikulum pembelajaran. Apakah LKP menerapkan? Nah ini ke metode ya atau pendekatan terkait dengan
pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan kualitas maupun hasil pembelajaran dalam program dan pelatihan. Ini di kode B5 masih berarti dimensi proses. Nah, ini bukti dukungnya itu RPP, Bapak Ibu ya. Berikutnya di RPP apakah terdapat informasi dari pendekatan pembelajaran yang inovatif, misalkan apakah di RPP itu menggunakan project based learning, problem posing, dan EQ dan lain-lain ya. Banyak sekali metode yang bisa, pendekatan yang bisa digunakan. Apakah ada buku ajar, materi ajar atau bahan ajar? Berikutnya apakah terdapat dokumentasi penggunaan ya secara aktif, itu divisualkan dengan contohnya ada foto kegiatan project misalnya jika Pak Ibu memang menggunakan PJPL pada aktif belajarannya. Berikutnya ada foto atau hasil video produk yang dihasilkan periodik. Nah, untuk meyakinkan terkait dengan manifestasi dari pengguna, manifestasi dari penggunaan pendekatan pembelajaran inovatif ini, diharapkan ada testimoni ya, nanti dari atau hasil wawancara periodik, dan ada terkait dengan lembar atau dokumen observasi pembelajaran. Ya. Untuk kriterianya itu ada penggunaan pendekatan pembelajaran tadi yang saya sampaikan, apa itu project based learning, terus teaching factory dan lain-lain ya. Berikutnya ada pemanfaatan gamifikasi. Ini ya semacam game-game ya untuk istilahnya baik itu untuk ice breaking maupun untuk dinamika kelompok ya. Yang tujuannya ya supaya pembelajaran itu bisa joyful ya. Kalau kita sekarang dengan deep learning itu kan ada mindful, meaningful, dan joyful. Nah, harapan juga di LKP juga terjadi ya pembelajaran yang menyenangkan dengan penggunaan pendekatan pembelajaran yang inovatif. Berikutnya juga apakah konsisten menggunakan metode yang inovatif untuk seluruh sesi pendidik pelatihan dan tingkat keterlibatan peserta dalam pembelajaran inovatif. Karena salah satu ciri dari pembelajaran inovatif yaitu partisipasi peserta didik mengalahkan ini ya otonom dari instruktur atau pendidik. Jadi lebih aktif si peserta didiknya. Berikut ini buat yang 4 ya untuk penerapan pembelajaran. Masuk ke lingkup penilaian mitra kerja itu di butir pertanyaan nomor 19. Apakah LKP memiliki kerjasama kemitraan yang mencakup wilayah lokal, nasional, atau internasional ya? Ini kodenya A8, berarti masuk ke dimensi input ya, poin ke-8. Ini bukti dukungnya, apakah ada terdapat dokumen MOU atau MOA yang merupakan evidence dari pelaksanaan kemitraan LKP dengan mitra kerja, baik itu lokal, nasional. Berikutnya daftar mitra aktif LKP, dokumentasi kegiatan kemitraan, sertifikat atau piagam kerjasama, publikasi di media sosial atau media massa, dan tadi sama untuk mendukung terkait dengan fungsionalisasi dari pelaksanaan mitra ini diharapkan ada testimoni ya dari mitra kerja untuk meningkatkan keyakinan verifikator bahwa memang LKP melaksanakan kemitraan secara keberlanjutan ya dan sesuai tentunya dengan bidang keterampilan yang dilaksanakan di LKP. Berikutnya cakupan wilayahnya serta jumlah dan jenis mitra yang terjalin oleh kerjasama. Itu ya. Ini bobotnya untuk mitra kerja ini 3 ya, Bapak Ibu sekalian. Next masih di mitra kerja, sekarang di kode C4 berarti di output ya. Output butir keempat. Pertanyaannya, apakah kerjasama dengan mitra telah direalisasikan secara konkret untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan pelatihan? Bobotnya 5, ini Bapak Ibu ya, indikatornya realisasi kerjasama dengan mitra dalam mendukung penguatan program kegiatan pelatihan. Kriterianya yaitu relevansi dan kontribusi mitra, pembentukan kesepakatan kerjasama yang jelas dan terstruktur, pemanfaatan fasilitas atau sumber daya dari mitra dalam pelatihan, keterlibatan mitra dalam pembelajaran, kolaborasi dalam pengembangan kurikulum pembelajaran, evaluasi dari pemantauan hasil kerjasama dengan mitra, dan apakah mitra yang Pak Ibu jadi sama ini menyediakan peluang kerja atau wirausaha untuk peserta didik.
Bukti dukungnya ada di Komin MOU atau MOA, laporan pelaksanaan kerjasama, dokumentasi pelaksanaan kerjasama itu bisa dengan Dudika, bisa dengan instansi pemerintahan, bisa dengan perguruan tinggi dan atau dengan satuan pendidikan lainnya. Ini bisa non formal dan formal juga ya, karena tetap kolaborasi semesta dibutuhkan di sini untuk mendukung tercapaian dari program di LKP. Berikutnya data penempatan peserta didik dan terkait data atau informasi terkait dengan data kemitraan CSR, Corporate Social Responsibility, pemasaran, in-house training atau bentuk lainnya. Ini penting ya untuk menjadi bahwa memang Bapak Ibu LKP melaksanakan kemitraan secara konsisten. Bobotnya 5 ya Bapak Ibu ya. Di poin 21 butir pertanyaan masih terkait dengan mitra, itu masuk di B6, berarti ini diproses ya, poin ke-6. Apakah LKP melaksanakan program praktik kerja lapangan atau magang industri ya, bagi peserta didik di dunia usaha, dunia industri kerja yang relevan ya. Ini indikatornya pelaksanaan praktik kerja lapangan yang struktur dan relevan dengan program. Kalau memang bidang programnya menjahit, berarti di garmen atau di konveksi gitu ya, atau di perancang busana seperti itu mungkin. Jadi relevan gitu, jangan dimagangkan di luar Indodika yang beda kompetensi dengan diajarkan di LKP. Ini bobotnya 3 ya. Bukti dukungnya itu jadwal atau daftar peserta atau surat tugas PKL. Berikutnya laporan pelaksanaan PKL yang dilaksanakan oleh Dudika ya, tempat peserta kita itu magang atau praktik kerja, jurnal harian PKL, serta formulir penilaian yang mengukur keterampilan atau kompetensi yang sesuai selama PKL. Terakhir ya, masih ada nih. Surat dan umpan balik atau umpan balik dari mitra industri atau tempat PKL serta eviden mengenai foto atau dokumentasi kegiatan PKL ya di tempat magang atau di kita yang relevan. Nah di poin G Pak Ibu ini mengenai lingkup penilaian prestasi LKP. Itu yang pertama di pertanyaan ke-22, apakah LKP, instruktur, pengelola, atau peserta didik pernah meraih prestasi sebagai pemenang dalam lomba. Nah ini ya, lomba, bukan yang lain-lain, lomba atau kompetisi dalam selama 3 tahun terakhir. Ini masuk di poin D, berarti kerana atau dimensi outcome ya, kalau udah itu ya. Ya betul, outcome itu D3, buat ketiga. Indikatornya prestasi lembaga atau instruktur atau pengelola atau peserta didik ya dalam kompetensi yang relevan 3 tahun terakhir. Jadi relevan nih kata kuncinya relevan, jangan bidang keterampilannya tata boga tetapi juaranya di tata pengantin, nah itu nggak sah. Jadi juaranya harus di tata boga juga gitu ya. Relevan kata kuncinya di sini. Bobotnya ini ada 4 ya, Bapak Ibu. Bukti dukungnya, bukti prestasi atas nama LKP atau atas nama struktur atau dalam pendidikan atau pengelola dan peserta didik ya selama kursus. Berikutnya sertifikat atau piagam penghargaan atau piala yang sesuai skala ya, baik internasional, nasional, provinsi atau kabupaten kota. Nah, sebagai evidence-nya, apakah terdapat publikasi di media sosial atau soal LKP maksudnya ya, atau media sosial pengelola juga bisa mungkin, tapi yang pasti ini LKP ya. Atau juga apakah di media placement kan, di media massa, itu baik media cetak maupun media video ya. Berikutnya foto atau video saat kompetisi berlangsung atau saat penghargaan serta surat keikutsertaan atau undangan mengikuti kompetisi. Kriteria penilaiannya jumlah dan jenis kompetensi yang diikuti ya, kompetisi yang diikuti. Berikutnya prestasi yang diraih, keterkaitan prestasi dengan kualitas program dan partisipasi aktif lembaga dalam kompetisi yang mendukung pengembangan pelatihan.
Ini bobotnya di 4 ya. The Les and the Famous, ya betul, Les and the Famous International Playboy nomor 23, yaitu apakah LKP memiliki produk inovasi yang telah didaftarkan dan atau memperoleh sertifikat HAKI atau hak kekayaan intelektual. Ini kodenya di D4, itu berarti di dimensi outcome ya, poin keempat. Indikatornya kepemilikan dan pengakuan produk inovatif yang sesuai dengan program dan pelatihan. Bobotnya ini 3 Bapak Ibu ya. Bukti dukungnya itu ada sertifikat HKI ya dalam bentuk hak cipta, paten, desain industri, dagang, dan lain-lain. Bukti pendaftaran HKI, foto dan atau produk inovatif hasil karya peserta didik atau LKP, daftar produk inovatif atau laporan pengembangan produk ya. Untuk kriterianya, pengembangan produk inovatif yang relevan dengan bidang keterampilan. Seperti itu ya, sama seperti hal yang dicontohkan tadi. Kalau memang tata boga, berarti produknya ada berkaitan dengan tata boga, jangan tata rias pengantin. Pengakuan eksternal terhadap produk inovatif, maksudnya tadi dari Dudika itu harus mengetahui juga bahwa LKP selain sebagai layan pendidikan juga itu satuan pendidikan yang menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan atau kompetensi di Dudika. Proses pengembangan produk inovatif dan struktur, artinya Bapak Ibu juga harus mempunyai semacam bukti otentik bahwa ada data atau informasi mengenai bagaimana suatu produk inovasi itu terjadi gitu. Bukan hanya produknya aja, tapi ada informasi prosesnya juga. Berikutnya ada kepemilikan hak cipta atau paten atas produk inovasi dan integrasi ya produk inovatif dalam kurikulum atau program pelatihan. Jelas ya, karena bagaimanapun juga produk itu merupakan kesatuan yang harus diinformasikan atau tervisualkan dalam aktivitas pembelajaran yang secara otentik divisualkan dalam RPP seperti itu, atau kurikulum. Thank you, terima kasih. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Saya kembalikan kepada Maretna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Agus Ramdhani atas paparannya yang sangat informatif. Dengan paparan dari kedua narasumber tadi, kita memiliki pemahaman yang komprehensif tentang aspek pelaksanaan dan instrumen penilaian kinerja. Selanjutnya, mari kita lanjutkan ke dalam sesi diskusi dengan sesi tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Namun untuk sesi yang pertama ini kami akan lebih dahulu fokus kepada lembaga kursus dan pelatihan karena nanti akan kami berikan sesi tersendiri untuk Bapak Ibu yang berasal dari Dinas Pendidikan. Baik, sesi yang pertama kami persilakan pada Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kami melalui daring untuk bisa memanfaatkan fitur raise hand apabila ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak Agus dan juga kepada Bapak Ahmad Suaidi. Silakan Bapak Ibu. Baik, sudah ada yang raise hand ya. Mungkin untuk yang pertama kita batasi terlebih dahulu kepada 3 penanya. Nanti kemudian akan langsung dijawab oleh kepada Bapak narasumber. Yang pertama dari Sam Fantastik ya Bapak ya. Kami persilakan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian disebutkan asal lembaganya. Silakan Bapak. Baik. Terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Luar biasa paparan Pak narasumber kita hari ini. Terima kasih Pak. Saya Sam dari LKP Fantastic English Center, Kendari, Sulawesi Tenggara. Dari DPD Forum PLKP Sulawesi Tenggara. Ingin bertanya terkait dengan salah satu instrumen ya, salah satu dari kinerja, khususnya di 20 daerah
prestasi LKP di dalamnya struktur dan yang dibatasi minimal 3%. Padahal menurut hemat saya, izin Bapak Ibu, menurut hemat saya yang paling memungkinkan bukti-bukti prestasi LKP itu adalah prestasi pada saat masih aktifnya apresiasi GTK Paudikmas berprestasi, kemudian juga lomba-lomba yang lain yang lomba inovasi dan sebagainya. Waktu itu memang galak kegiatannya, ada banyak setiap tahun dan itu sangat diapresiasi, sangat keren dan disayangkan sekali harus di-cut. Nah, maksud saya Bapak Ibu, meskipun sekarang ini masih ada lomba misalkan, tapi itu sangat terbatas dan kalaupun di pusat saja tidak ada, maka apalagi mungkin di kabupaten kota ya yang memang membina LKP-LKP di Indonesia Bapak Ibu. Nah, yang saya maksud mungkin ada kebijakan khusus untuk masa waktu prestasi di di LKP ini. Mungkin kalau 3 tahun terakhir ini kurang bijak ya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan tidak sesuai juga dengan program yang dilakukan oleh pembina kami, misalkan katakan dinas, ataupun yang paling jauh adalah kementerian sendiri sudah menghentikan kegiatan-kegiatan lomba yang memang yang bisa diikuti oleh seluruh elemen seperti itu Pak Ibu. Jadi mungkin bisa ditinjau kembali mengenai masa waktu prestasi-prestasi ini. Demikian, terima kasih Pak Ibu. Baik, terima kasih Pak Sam atas pertanyaannya ya mengenai kebijakan khusus untuk masa khusus prestasi bagi lembaga khusus dan pelatihan. Baik, sebelum nanti dijawab oleh para narasumber, kita lanjutkan ke penanya selanjutnya dengan Bapak Ibu Intan Tamyang ya. Silakan mohon untuk membuka mic-nya dan memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan juga asal lembaga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Saya Intan dari Sawangan Depok. Tanya, untuk kinerja ini, apakah nanti ada pendamping khusus atau ada sosialisasi untuk pendampingan kalau kita mau mengikuti kinerja LKP kita ini? Kemudian apakah satu program saja yang dinilai atau yang harus diikutsertakan kinerja atau beberapa rumpun atau beberapa program? Itu saja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Intan. Baik, penanya ketiga nanti sebelum kita lanjutkan kembali ya kepada Ibu Dwi Lestari. Silakan Ibu. Ibu Dwi Lestari masih bergabung bersama kami. Baik, silakan Ibu untuk pertanyaannya. Mohon untuk di-unmute Ibu mic-nya. Ya, halo, Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam, silakan Ibu. Ya, perkenalkan Bun, dari Ibu Dwi Lestari dari LKP Dwi Lestari College Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Kemarin kan kami dapat telepon dari Dinas Pendidikan, katanya suruh ngikut kinerja PK ya, penilaian kinerja. Terus kami kami di kampung nih Bun ya, tahulah sendiri kondisi kan, sarana prasarana ya mungkin nggak semewah orang yang di Jakarta gitu Bun ya, kami kan di pesisir. Apakah nanti takut nggak bikin malu, saya takutnya gitu karena kami mewakili pesisir gitu kan. Itu yang kami takutkan. Yang kedua Bun kan yang Dapodik, kan kita kegiatan udah tahun 2000 dari 2011 ya. Dapodik kan kita kan ada bimbel gitu Bun. Jadi bimbel tuh kan ibaratnya kan ada pendidikannya kan dari SD, SMA kan pada masuk nih Bun. Nah kemarin saya dapat dari Perpapd dari dinas ngirim LKP Dwi Lestari College, datanya banyak yang residu. Terus saya tanya, ya udah dikeluarin aja semua daripada residu. Jadi gimana, apa gunanya Dapodik? Kalau seumpamanya
peserta didik ini kan kalau LKP kan tidak seperti PKBM, Bun. Kalau PKBM ini kan mereka dapat bantuan kan, sama kayak PAUD, kayak PKBM kan per anak berapa. Kalau LKP ini kan ibaratnya swasta. Jadi ibaratnya berapa anak itu bayar gitu, itu kan kemampuan mereka, apalagi kita di pesisir kadang-kadang sebulan ada yang 50, ada yang 100, tahu lah Bu sendiri kalau di kampung nih Bu. Tuh, jadi terpaksa dapodiknya kemarin baru saya keluarin 1 minggu yang lalu tuh Bun, karena kan anak-anak tuh kan pasti datanya ada di SD, ada di SMP, SMA. Saya bilang ya udah ngapain juga dimasukin dapodik kalau seumpamanya datanya residu, apa gunanya lagi dapodik. Akhirnya saya keluarin sama anak-anak tuh Bun yang pada les tuh Bun di tempat saya. Nah itu. Terus kalau seumpamanya kita nanti ditunjukkan, kami udah ditunjuk kemarin sama orang atau apa ada bimbingan seperti kan kayak kami kan masih terpencil gitu Bun ya, masih dimaklumi gitu Bun ya, sarana prasarananya. Terus kapan ke pelaksanaan visitasinya, apakah Zoom meeting atau lewat file langsung atau bagaimana gitu Bun. Jadi mohon bimbingannya banget Bun, karena kami kan masih ibaratnya masih kecil lah dibanding LKP yang di Jakarta tuh Bun, karena kami masih di kampung gitu Bun. Nah, itu aja Bun, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu penanya. Mungkin langsung dijawab ya Bapak Ibu ya. Mungkin yang pertama ke Bapak Agus terlebih dahulu. Silakan Bapak. Ya, baik, makasih Mbak Ratna. Dari Pak Sam ya, dari LKP fantastik ya Pak Sam ya. Masukan yang sangat apresiatif ya Pak. Oke. Secara fakta memang sudah ya GTK itu tahun berapa? Sebelum COVID ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Sebelum COVID masih aktif ya. Ada apa itu Pak? Lomba-lomba buat kursus ya. Terutama ketika masih kursus di PAUD dan Dikpas atau non formal ya. Sekarang kan di vokasi. Oke baik Pak, Pak Sam, nanti ini untuk terkait dengan masa waktu dari prestasi 3 tahun terakhir, kami pertimbangkan mungkin ya nanti mudah-mudahan ini kan Pak Soni ya nanti diskusi lagi untuk kepentingan dari fakta memang sudah jarang sekali ya Pak lomba-lomba yang khusus untuk mengukur terkait keberhasilan peserta kesuksesan lembaga kompetensi instruktur yang memang bisa dikompetisikan melalui suatu lomba. Baik, Pak Sam ditampung saran apresiatifnya, tapi yang saya pahami kemarin kenapa sampai 3 tahun ini kan lebih ke sebenarnya ingin mengetahui apakah gitu ya setelah terjadinya pembagian otonomi daerah di bidang pendidikan ya Pak ya. Kan ini maksudnya nanti juga mohon bantuan ya ke pihak dinas. Ini sekarang kondisi LKP itu kan idealnya kalau di bagaimana nih gitu ya. Kalau vokasi sendiri kan di provinsi ya SMK itu. Nah, LKP apakah memang di kota atau bagaimana? Karena kan ini berkaitan langsung dengan pembinaan ya Pak ya. Karena ada beberapa daerah yang memang sudah lepas tangan juga nih kelihatannya LKP ya di kota ya Pak ya. Ya visualnya tuh udah tidak ada lagi kasih atau kabit di KKP ya Pak ya. Itu di beberapa daerah tuh udah nggak ada khusus. Nanti minta juga tanggapannya Pak dari dinas gitu. Di kondisinya bagaimana sih gitu kan terutama setelah masuk ke KKP di bawah binaan Direktorat Vokasi ini. Memang betul ya saya akui memang secara fakta maupun data Pak Asap sangat jarang ya lomba-lomba yang khusus untuk LKP semenjak lepas dari GTK PNF atau GTK Polda Dikmas. Itu Pak Sam responnya yang pasti mudah-mudahan teman-teman panitia dan teman-teman tim penyusun instrumen bisa mempertimbangkan fakta bahwa memang sudah tantangannya berarti kedepannya harus ada ya Pak ya dari advokasi ini yang Pak Soni ya secara khusus memang memberikan apresiasi mengadakan lomba-lomba khusus bagi LKP
sebagai pengganti dari kegiatan-kegiatan yang memang sebelum zaman COVID itu sangat masif untuk mengukur hasil belajar LKP melalui ajang kompetisi seperti itu. Itu ya Pak Sam ya, saya tampung ya Pak Sam, kami tampung di sini ya terkait dengan durasi dari prestasi peserta, instruktur maupun LKP dalam lembaga pusat pelatihan. Saya kira itu Pak Sam yang bisa saya respon. Terima kasih Mbak Ratna. Baik, terima kasih Pak Agus. Untuk selanjutnya kami mohon tanggapannya dari Pak Ahmad Suaidi. Silakan Pak. Ya, Pak Ahmad masih bergabung bersama kami, Pak. Ya, baik. Mungkin akan dibantu dengan Bapak Sony dari Direktorat Kursus dan Pelatihan, karena tadi untuk dua pertanyaan terakhir dari Ibu Intan dan dari Ibu Dwi Lestari masih belum terjawab ya. Silakan Mas Sony, kami persilakan. Suara saya terdengar atau tidak? Ya. Mohon maaf Bapak Ibu, sinyalnya mungkin sedang kurang bagus. Lalu selesai memprovokatori PKLKP Pak. Tes. Ada ya. Baik. Terkait pendampingan Ibu, sementara ini belum ya Bapak Ibu. Masih dari kami semua, dari pusat. Kemudian untuk pertanyaan berapa program nanti akan dinilai. Program PK ini menilai lembaga Bapak Ibu, menilai kinerja lembaga. Jadi bukan per program. Jadi kami melihat kesiapan lembaga Bapak Ibu untuk dinilai itu melalui program, sarpras, kemudian instruktur, dan lain-lain. Oke. Kenapa? Pertanyaan ketiganya apa? Baik, terima kasih Mas Sony. Mungkin tadi masih ada satu pertanyaan ya dari Ibu Intan mengenai apakah nantinya akan ada sosialisasi ya atau pendampingan khusus bagi LKP yang menginginkan untuk adanya penilaian kinerja ini. Oke, jadi untuk pendampingan secara khusus saat ini belum ada Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan ketiga. Baik, pertanyaan terakhir tadi yang belum terjawab mengenai bagaimana proses penilaian kinerja ini, apakah nantinya akan dilakukan secara daring ataukah dengan mekanisme luring seperti itu, Mas? Baik, Bapak Ibu, untuk sementara rencana kami ini melakukan penilaian melalui hybrid Bapak Ibu. Jadi nantinya kami akan berkoordinasi dengan dinas sebagai verifikator yang pertama. Kemudian kami juga menyiapkan verifikator kedua sebagai backup untuk sebagai penyeimbang Bapak Ibu dari pihak kami. Jadi sepertinya untuk sementara dilakukan luring oleh dinas dan dari direktorat nanti bisa luring atau daring, ini menyesuaikan tergantung kondisi. Baik,
Ya, sudah cukup ya Mas Soni ya. Baik, terima kasih untuk tanggapannya tadi dari Bapak Agus Ramdhani dan juga Bapak Soni dari Direktorat Khusus dan Pelatihan. Semoga bisa membantu atas penjelasan-penjelasan dari beliau. Kemudian kita buka sesi kedua untuk pertanyaan kami ke Bapak Ibu yang berada di Baik, kita lanjutkan ya bagi Bapak Ibu yang memanfaatkan fitur raise hand. Yang pertama dari LKP Sinar Nusantara. Selamat siang, apakah suara saya bisa terdengar? Ya, silakan Ibu, silakan. Izin bertanya, yang pertama terkait dengan timeline penilaian kinerja LKP itu dimulainya kapan dan batas akhirnya kapan. Kemudian yang kedua, surat izin operasional itu kan dari Dinas Kota terakhir tahun 2007. Itu berarti harus diperpanjang atau cukup dengan SK Dinas Pendidikan yang sudah mewakili. Itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih dari LKP Sinar Nusantara. Mohon maaf tadi dengan Ibu siapa? Risma. Risma, ya baik. Ya baik, terima kasih Bu Risma. Baik, Bapak Ibu mohon maaf sebelum kita lanjutkan ke penanya-penanya selanjutnya, akan ada sedikit tambahan informasi tadi menanggapi 3 penanya kita di sesi sebelumnya oleh Ibu Fitri dari Direktorat Khusus dan Pelatihan. Pada Ibu Fitri kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Ratna, Bapak Ibu yang kami hormati. Menyikapi beberapa pertanyaan tadi, yang pertama dari Pak Sam dari Sulawesi yang menanyakan tentang penghargaan, boleh nggak waktunya kurang dari melebihi dari 3 tahun karena tidak ada lagi dilaksanakan lomba-lomba oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Mungkin kita samakan persepsinya ya Pak, untuk penghargaan ini kita tidak hanya berpusat kepada apa yang dilakukan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Tetapi penghargaan ini yang pertama bisa saja di lomba-lomba yang diikuti oleh peserta didik dari lembaga kursus dan pelatihan ketika mereka mengikuti kursus dan pelatihan baik yang diselenggarakan oleh pihak-pihak swasta, pemerintah maupun oleh industri dan juga berbagai organisasi mitra untuk bidang keterampilan terkait yang mereka kursuskan. Yang kedua, penyelenggaraan lomba untuk instruktur dan lain sebagainya oleh berbagai pihak ataupun lembaga menerima mengikuti perlombaan-perlombaan secara dengan mitra kerja mereka. Jadi yang dinilai itu tidak hanya terbatas kepada lembaga tetapi juga kepada peserta didik maupun juga instrukturnya dan juga tidak terbatas kepada perlombaan yang diselenggarakan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sehingga di sini kan ada keterkaitannya dengan kemitraan ya Bapak Ibu. Terus kemudian ada keterkaitan dengan publikasi dan lain sebagainya. Bagaimana jejaring yang Bapak Ibu lakukan itu merupakan bagian dari penilaian kinerja kita. Jadi kita untuk instrumen tahun ini kita batasi untuk 3 tahun terakhir. Kemudian untuk perizinan tadi sudah disampaikan juga sama Pak Ahmad bahwa perizinan itu haruslah yang masih berlaku. Jika masa berlakunya sudah habis,
dan sedang dilakukan perpanjangan, nanti tolong dilampirkan surat keterangan perpanjangan jika belum keluar perpanjangan perizinannya. Kalau misalnya belum ada izin, otomatis belum dapat dilakukan. Untuk perizinan, tentunya kami mohon bantuan dari Dinas Kabupaten Kota mengecek kembali data-data dari LKP-nya, karena nanti siang atau setelah ini kita akan berdiskusi terkait dengan daerah mana yang akan mengusulkan LKP-nya untuk dinilai kinerjanya, baik itu untuk pendanaan di tingkat pusat atau direktorat maupun dinas yang juga sudah menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan penilaian kinerja pada tahun ini. Dan selanjutnya mungkin kita akan melakukan identifikasi terhadap calon verifikator. Itu Bapak Ibu tambahan yang dapat kami sampaikan. Ada lagi? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Fitri dari Direktorat Kursus dan Pelatihan yang tadi juga sudah memberikan tambahan informasi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh Bapak Ibu di sesi sebelumnya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu ya untuk sesi tanya jawabnya. Selanjutnya dari LKP Luki Cianjur, silakan Bapak. Mohon untuk membuka mic dan juga kamera, kemudian menyebutkan nama dan asal lembaga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya dari LKP Luki Cianjur. Terima kasih atas waktunya. Ini Pak, apakah tempat uji kompetensi datanya bisa dimasukkan ke PK dan harus dimasukkan di mana? Itu saja barangkali Pak, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya dengan LKP Arum. Silakan Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Nurlela, perwakilan dari LKP Arum. Mohon izin bertanya, Pak. Tahun kemarin kan kami mengajukan penilaian, tapi di keterangan sudah terploting di tahun 2023. Nah, kita maju penilaian kinerja tahun ini, sekalian akreditasi biar kerjanya sekaligus. Nah, tahun ini apakah masih bisa mengajukan penilaian kinerja lembaga? Terus syaratnya itu apa saja ya? Terima kasih atas waktunya. Cukup itu saja pertanyaannya. Baik, terima kasih Ibu dari LKP Arum. Nah ini kebetulan di ruang daring kita masih ada satu penanya lagi. Mungkin sekalian saja Bapak Ibu ya supaya nanti bisa dirangkum untuk jawabannya oleh Bapak Ibu narasumber kita. Selanjutnya kepada Little Eagle ya, silahkan Bapak atau Ibu. Mohon untuk dibuka mic-nya dan kameranya, kemudian menyebutkan nama dan asal lembaga. Ya. Silakan. Oke. Silakan Bapak. Siap. Selamat siang, ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya Lawin dari Little Eagle ingin bertanya terkait ini ya Bu ya. Misalkan ini kan uji kompetensi ini sudah dilakukan, artinya masih valid lah. Kita akan masuk ke program PKK dan PKW. Oke, ada akun yang perlu saya login ya di sana ya. Memang belum bisa masuk. Tetapi untuk kita melanjutkan proses ke portal tersebut, apakah ada help desk-nya yang akan kita coba koordinasi dengan tim yang terkait? Itu aja sih, Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Tadi di sesi kedua ini sudah ada 4 penanya ya, yang tadi sudah bertanya untuk Bapak Ibu yang berada di daring. Mungkin langsung saja dijawab yang pertama dengan Bapak Agus Ramdhani ya Pak ya. Mohon tanggapannya Bapak.
Untuk tempat uji kom ya Bu ya, tempat uji kompetensi dari LKP Luki tadi itu dimasukkan di mana? Nanti Ibu ya, maksudnya ketika Ibu sudah diberikan akun untuk akses ke masuk atau login ke instrumen PK LKP yang online, nanti Bapak Ibu berbagai macam keterangan tentang uji kompetensi, baik itu peserta yang mengikuti uji kompetensi, peserta yang lulus, sertifikat uji kompetensi. Nanti Ibu bisa itu apa istilahnya dimasukkan ke dimensi, bisa kalau memang untuk peserta yang mengikuti uji kompetensi berarti di input masuknya nanti itu ya di dimensi input. Untuk yang mengikuti lulus uji kompetensi berarti di dimensi output. Nah itu Bu, nanti untuk masalah apapun juga atau uji kom, Ibu nanti akan secara otomatis terlihat di aplikasi ketika Ibu memang sudah bisa akses ke instrumen penilaian kinerja yang online. Itu ya Bu Luki ya. Nanti ya itu ya Bu Luki ya. Pokoknya ada fitur yang memang baik di input maupun di output yang dapat dipergunakan oleh Ibu untuk memvisualkan kinerja LKP yang Ibu pimpin, memasukkan informasi terkait uji kompetensi. Yang keduanya tadi ini ya, lebih ke ini mungkin Pak Ahmad ya, di sini Pak Bu Sony ya nanti akan menjawab terkait dengan dan tapi yang dari LKP tadi kok masih ada agitasi ya? Coba di komping Pak Sony, tadi beliau ingin sekaligus agitasi katanya. Ini jangan terjadi ada misleading atau miskonsepsi. Takut kan yang kita ketahui tidak ada lagi, belum ada penjaminan mutu lain bagi LKP selain PK LKP ini. Silakan Pak Sony. Ya, Ibu, mohon izin Bu, dari LKP Arum ya. Untuk akreditasi kita dipastikan tidak ada ya Bu ya. Jadi saat ini hanya penilaian kinerja saja yang bisa digunakan untuk menilai kinerja lembaga. Kemudian tadi pertanyaan Ibu mendaftar tahun 2022 ya Bu ya. Daftar tahun 2022 yang tahun ini kami membolehkan LKP untuk mengajukan penilaian kembali itu setelah 2 tahun. Jadi lembaga Ibu silakan untuk mengajukan penilaian kembali di tahun ini. Kemudian begitu ya Bu Arum. Saya lanjut ke pertanyaan ketiga dari Little Angel terkait helpdesk. Belum ada disediakan Pak, sementara bisa saya saja nanti diinformasikan oleh panitia. Suaranya Pak Sony katanya nggak jelas. Ya ini diulang-ulang katanya, mau diulang nggak jelas ini, banyak yang nggak ini. Ya, jadi untuk yang mendaftar tahun 2022 saat ini sudah bisa mendaftar kembali Bapak. Silakan mengajukan kembali baik melalui dinas atau sendiri. Nah, nanti aplikasi kami akan segera kami persiapkan supaya bisa mengakomodir Ibu yang mau registrasi. Untuk helpdesk sudah ada di kolom chat ya Bapak Ibu. Bisa melalui
Baik, terima kasih Mas Soni dan juga Pak Agus tadi untuk tanggapannya. Untuk helpdesk program pendidikan kecakapan kerja dan mohon maaf untuk helpdesk penilaian kinerja ya Bapak Ibu ya, itu bisa melalui email di tatakelolapenjaminanmutu@gmail.com atau bisa melalui Bapak Soni, kontak langsung ke Bapak Soni melalui nomor 0813 2127 0589. Dan keterangan ini sudah kami sertakan di dalam chat box ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Baik, sepertinya untuk Bapak Ibu yang bergabung bersama kami di daring sudah cukup, tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin Di chat banyak loh, Pak. Pada Pak di chat banyak. Gimana waktunya cukup, Pak? baik, untuk Bapak Ibu yang mengirimkan pertanyaan melalui chat box ya, saya lihat tadi juga sudah ada beberapa penanya. Mungkin langsung saja saya bacakan supaya nanti bisa segera direspon oleh Bapak Ibu narasumber atau teman-teman dari Direktorat Khusus dan Pelatihan. Yang pertanyaan pertama ini dari LKP Rahmat Sentosa, bertanya mengenai dana tim penilaian kinerja. Apakah tim penilaian kinerja yang akan datang ke tempat kami wajib kami fasilitasi bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Kota agar kami bisa koordinasikan dengan dinas setempat, seperti itu. Mungkin bisa dibantu oleh Bapak Ibu dari Direktur Khusus dan Pelatihan dengan Ibu Fitri ya. Baik, silakan Ibu Fitri. Bapak Ibu, sebenarnya ini nanti akan menjadi bahan diskusi kita setelah kita koordinasi, tapi kalau tidak apa-apa, kita sampaikan sedikit di awal bahwa untuk pendanaan dan terapan tahun ini ada penganggaran dari pemerintah pusat. Kita dalam hal ini direktorat kita menganggarkan lebih kurang 120 LKP yang akan kita nilai kinerjanya. Di mana untuk penilaian itu kita mix antara luring dan daring. Untuk luringnya akan dilakukan oleh verifikator dari wilayah terdekat, terutama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, dan yang untuk daring akan dilakukan oleh tim verifikator yang eksternal selain dari Dinas Pendidikan setempat yang akan ditunjuk oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan yang akan ditugaskan. Untuk pendanaannya, jadi setelah ini kita akan berkoordinasi Bapak Ibu dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Kalau di daerah Bapak Ibu sudah tersedia anggaran untuk penilaian kinerja, ya berarti kita akan memakai anggaran penilaian kinerja dari sana. Berapa sasarannya dan lain sebagainya nanti menjadi bahan pembicaraan kita lebih lanjut. Kemudian untuk secara keseluruhan nanti bisa, jadi kami ini mendaftarnya tidak sendiri-sendiri lembaganya, karena konsepnya di tahun ini kita akan mengundang dinas, kemudian dinas mana yang akan ada padanan dana yang kita prioritaskan untuk melaksanakannya. Kemudian nanti dinas yang akan merekomendasikan LKP-LKP yang prioritas dinilai kinerjanya. Harapannya nanti prioritas itu berdasarkan self-assessment. Kan Bapak Ibu sekarang sudah melihat ada instrumen, ada indikator-indikator 1 sampai 23. Kira-kira, nah jadi tentunya ada pembimbingan dan pendampingan terlebih dahulu atau sosialisasi lanjutan yang dilakukan oleh Dinas Kabupaten Kota kepada LKP-LKP-nya. Setelah dilakukan sosialisasi dan pendampingan lanjutan oleh Dinas Kabupaten Kota, kira-kira LKP mana yang akan direkomendasikan untuk penilaian kinerja tahun ini. Berdasarkan kuota dan lain sebagainya itu nanti kita bicarakan lebih lanjut Bapak Ibu. Demikian yang dapat kami sampaikan.
Baik, terima kasih Ibu Fitri untuk tanggapannya untuk beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan di kolom chat. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Ini masih ada beberapa pertanyaan sudah dibantu dijawab oleh rekan-rekan dari Direktorat Kursus dan Pelatihan. Saya bacakan lagi, ini masih ada yang belum dijawab. Salah satunya mengenai izin operasional. Apabila izin operasional dari dinas tidak ada masa berlakunya, atau masa berlakunya sudah habis, apakah perlu ditulis di aplikasi? Seperti itu. Mohon tanggapannya dari rekan-rekan Direktorat Khusus dan Pelatihan. Mohon maaf, suara saya jaringan. Jadi kalau untuk izin operasional, kami mensyaratkan memang yang masih berlaku. Ada beberapa kasus izin operasional ini tidak mencantumkan masa berlaku ya Bapak Ibu dari dinas ya. Mungkin itu bisa disertakan saja. Kemudian nanti mungkin ada keterangan tambahan dilampirkan Bapak Ibu bahwa memang LKP Bapak Ibu ini aktif. Bisa ditandatangan mengetahui dari pihak dinas. Baik, terima kasih Mas Soni untuk tambahan informasinya. Semoga membantu ya Bapak Ibu ya. Kami informasikan kembali bahwa untuk helpdesk penilaian kinerja, Bapak Ibu nanti bisa menghubungi melalui email di tatakelolapenjaminanmutu@gmail.com atau melalui nomor telepon dengan Bapak Soni di 0813 2127 0589 seperti itu. Baik Bapak Ibu, sepertinya untuk yang bertanya baik melalui ini ya chat maupun yang menggunakan fitur raise hand sudah tidak ada. Semoga koordinasi ini juga semakin membuka pemahaman Ibu mengenai juknis dan juga instrumen penilaian kinerja. Jadi dengan berakhirnya sesi diskusi ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara koordinasi pelaksanaan penilaian kinerja Lembaga Kursus dan Pelatihan PKLKP tahun 2025 pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Pagi hari membaca koran, siang hari berkutat dengan lukisan. Kinerja baik harus jadi sasaran untuk kemajuan Lembaga Kursus dan Pelatihan. Mohon maaf atas segala kekurangan selama acara berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa di lain kesempatan. Baik, untuk Bapak Ibu yang berasal dari Dinas Pendidikan ya Bapak Ibu ya, nanti mohon untuk kembali ke ruang Zoom karena nanti untuk agendanya akan kami lanjutkan kembali dengan sesi diskusi nanti pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Baik, terima kasih. Salib ya, udah.